Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Gloria. Dan untuk video kali ini aku mau bikin video review lagi skincare. Tapi kali ini tuh agak berbeda reviewnya karena aku bakalan nge-compare dua produk sekaligus. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana reviewnya, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, untuk video kali ini aku mau review dua serum. Ini tuh yang pertama dari Skintific 10% Niacinamide Brightening Serum, dan serum yang keduanya dari Dear Klairs, ini Freshly Juiced Vitamin Drop. Secara keseluruhan, fungsi kedua produk ini tuh hampir sama, yaitu untuk mengecilkan pori-pori, untuk mencerahkan wajah, meratakan kulit kita seperti hiperpigmentasi, dark spots, untuk sama-sama melindungi kesehatan kulit. Tapi walaupun fungsinya itu agak sama, kandungan keduanya ini tuh agak berbeda. Yang pertama dari Skintific ini, dia itu kandungan utamanya niacinamide, dan yang dari Dear Klairs, dia kandungan utamanya itu vitamin C. Nah, kalau misalnya dari harganya, dua ini agak berbeda jauh sih. Kalau yang Skintific ini, dia tuh harganya 129.000, dan yang dari Dear Klairs ini harganya sekitar 350.000. Kalau untuk isi yang Skintific ini, isinya 20 ml, dan yang Dear Klairs isinya 35 ml, jadi nggak terlalu jauh berbeda. Dan untuk packagingnya dia bentuknya sama, dua-duanya sama-sama pipet gini. Cuman yang dari Skintific dia itu ada keluarin versi packaging yang barunya, yaitu pakai pump, jadi nggak pakai pipet yang kayak gini lagi. Untuk tekstur serumnya, dua-duanya ini sama-sama water based, cuman yang berbeda adalah kalau misalkan yang dari Skintific ini dia water based tapi somehow kayak ada gel-gelnya gitu. Dan kalau misalnya yang Klairs ini menurut aku dia campuran water sama oil. Jadi kalau misalnya kita pakai tuh kita juga ngerasa kayak ada oilnya gitu. Dan kalau untuk wanginya, wangi dari Skintific ini tuh lebih ke wangi floral atau kayak ke wangi parfum-parfuman gitu. Sedangkan kalau wanginya Klairs ini dia kayak agak kayak minyak sayur gitu sih. Dari tekstur sih aku lebih suka Skintific walaupun dia ada gel type-nya sedikit, tapi dia itu gampang banget menyerap di kulit aku, dan juga finishnya itu dia nggak terlalu glowy. Sedangkan kalau misalkan yang dari Dear Klairs, tadi kan aku bilang dia water based tapi somehow kayak ada oilnya, jadi kayak kita kerasa juga pakai oil, dan juga wanginya dia tuh kayak minyak sayur. Jadi kalau misalnya aku pakai ini agak nggak gitu nyaman sih, soalnya dia finishnya walaupun cepat menyerap juga, tapi finishnya tuh lebih kayak glowy yang keminyakan gitu. Soalnya muka aku kan tipe yang kombinasi, jadi kalau misalnya aku pakai serum yang finishnya tuh kayak gini, muka aku tuh kalau misalkan sorenya bisa kelihatan lebih kayak minyakan gitu. Oke, kita udah ngomongin packaging, tekstur, dan harga. Sekarang kita masuk ke main ingredients yang ada di kedua serum ini. Paling kelihatan ingredientsnya dari kedua ini tuh yang tadi aku bilang. Kalau misalnya Skintific ini dia pakai niacinamide, dan kalau yang Dear Klairs dia pakai vitamin C. Nah, apa sih bedanya vitamin C sama niacinamide ini? Kalau untuk overall sih sebenarnya fungsinya tuh hampir sama yang tadi aku udah bilang di awal video, seperti meratakan hiperpigmentasi, dark spot, menyamarkan flek hitam, mengecilkan pori-pori, dan juga keduanya ini tuh mengandung antioksidan yang fungsinya untuk melawan radikal bebas dan kerusakan pada sel-sel kulit. Oke, perbedaan yang signifikan yang pertama itu ada di pH levelnya. Kalau yang vitamin C ini pH levelnya itu between 2.5 sampai 3.5. Sedangkan yang niacinamide dia itu pH levelnya 5.0 and 7.0. Sedangkan kalau misalkan level pH di muka kita itu normalnya adalah 5,5. Jadi untuk yang vitamin C level pH-nya lebih asam untuk muka kita. Kalau yang niacinamide ini 5,0 sampai 7,0, jadi yang lebih mendekati dengan pH level muka kita. Karena level pH yang vitamin C tadi itu lebih rendah, which is lebih asam, jadi agak sulit ditoleransi buat kulit, terutama buat kulit yang cenderung sensitif dan juga acne prone skin. Sedangkan yang niacinamide dia itu cocok buat all skin types, jadi aman buat dipakai di semua tipe kulit. Perbedaan yang kedua adalah dari fungsinya. Kalau yang vitamin C ini dia itu bisa fungsinya untuk mendorong produksi kolagen di kulit kita. Jadi buat kalian yang nggak tahu kolagen itu apa, basically kolagen ini fungsinya untuk menjaga elastisitas kulit kalian. Jadi kulit kalian tuh bisa kelihatan lebih kenyal dan juga lebih sehat, atau yang biasa lebih sering kita sebut sebagai anti-aging. Sedangkan fungsi yang niacinamide ini dia lebih cenderung cocok buat kulit-kulit yang sensitif, acne prone skin, dan juga berminyak. Soalnya dia ini fungsinya lebih untuk skin barrier, jadi untuk melindungi kesehatan kulit agar kulit kita itu terlindung dari eksternal
internal aggressor, meredakan inflamasi, dan juga bisa sekaligus mengontrol sebum yang berlebih di muka kita. Sebenarnya dari vitamin C sama niacinamide itu bisa dipakai sama semua tipe jenis kulit. Cuman kalau misalkan yang vitamin C ini lebih diutamakan untuk kulit-kulit yang udah mature. Jadi buat kalian yang umurnya antara 20 sampai 30-an ke atas. Sedangkan yang niacinamide ini bisa cocok buat kalian yang masih remaja atau bahkan yang baru mulai pakai skincare. Oke, tadi itu perbedaan antara vitamin C dan juga niacinamide. Sekarang aku bakalan tahu kalian hero ingredients dari kedua produk ini. Kita mulai dulu dari Skintific. Jadi hero ingredients di Skintific ini tuh ada beberapa. Yang pertama, niacinamide yang mereka gunakan itu bukan niacinamide yang biasa, melainkan mereka itu pakai Royal DSM niacinamide yang merupakan versi tradisionalnya niacinamide. Jadi dia lebih murni dan partikelnya itu juga lebih kecil sehingga bisa lebih cepat buat nyerap ke kulit kita. Ingredients Royal DSM niacinamide ini tuh contohnya udah dipakai sama brand ternama yaitu SK2 yang udah terkenal juga di Indonesia. Hero ingredients yang kedua, mereka itu ada alpha arbutin yang fungsinya untuk meratakan warna kulit, noda-noda hitam, dan juga untuk mencerahkan kulit kita. Hero ingredients yang ketiga, dia ada ceramide yang fungsinya untuk menjaga dan memperbaiki skin barrier kita. Dan hero ingredients yang keempat, dia itu ada Centella asiatica yang fungsinya untuk soothing, calming, dan juga reducing redness, terutama buat jerawat-jerawat aktif yang masih radang atau kemerahan. Untuk hero ingredients yang di Dear Clears, mereka itu yang pertama ada pure vitamin C. Tapi kandungan vitamin C di dalam serum ini itu cuma ada 5% L-ascorbic acid aja atau pure vitamin C. Jadi buat kalian yang masih beginner atau yang mau coba-coba pakai skincare yang ada kandungan vitamin C-nya, bisa banget pakai produk ini karena kandungan vitamin C-nya itu masih rendah, jadi nggak terlalu hard di kulit kalian, terutama yang baru mau coba pakai vitamin C. Yang kedua sama, mereka juga ada Centella asiatica yang fungsinya untuk soothing, calming, dan juga reducing redness. So ya, itu adalah hero ingredients dari kedua serum ini. Jadi sekarang kita mulai battle-nya. Kalau misalkan disuruh pilih, aku lebih pilih yang Skintific ini atau yang Dear Clears. Aku bakalan pilih yang dari Skintific ini karena yang pertama dari harganya aja ini tuh udah lebih murah. Kedua dari teksturnya, tadi aku udah bilang kalau yang dari Dear Clears ini aku nggak suka tekstur sama wanginya, dia lebih kayak ke minyak sayur gitu, nggak tahu kenapa. Sedangkan yang Skintific ini dia water based tapi dia ada gel-gelnya juga. Walaupun gitu dia cepet banget buat menyerap di kulit. Aku suka finishnya dia, nggak terlalu glowing, nggak terlalu matte juga, jadi kayak di tengah-tengah in between semi matte gitu. Kalau untuk packaging aku nggak terlalu gimana banget sih karena ya it's simple, it's easy to use, easy to bring, so yeah, that's fine. Tapi kalau misalkan untuk fungsinya, aku juga bakalan lebih milih Skintific ini karena yang pertama tadi harganya lebih murah dan juga dia tuh kegunaannya lebih banyak daripada yang vitamin C ini. Kalian bisa lihat juga yang tadi hero ingredients yang udah aku sebutin, yang dari Skintific ini tuh hero ingredientsnya lebih banyak, jadi kegunaannya tuh lebih banyak buat kulit kita. Dia bisa menjaga kesehatan kulit kita, bisa ratakan uneven skin tone kita, bisa mencerahkan kulit kita, meredahkan redness, dan juga lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalkan disuruh pilih, aku bakalan pilih yang dari Skintific ini. Dan juga kalian bisa lihat ini yang Clears, aku emang udah habis pakainya dan akhirnya aku cobain yang Skintific ini. Aku udah pakai kayak sekitar 2 mingguan. Nih, aku udah pakai segini. Dan aku juga ngeliat perbedaannya selama 2 minggu. Yang tadinya ada bekas-bekas jerawat dark spot aku kayak di bagian pipi kanan dan juga di dagu aku, kelihatan udah agak memudar, lebih cerah juga. Dan juga yang paling aku notice itu biasanya kalau misalkan aku kurang tidur atau tidur malam gadang gitu, biasanya itu bakalan muncul kayak jerawat-jerawat kecil batu gitu di bagian jidat aku. Cuman yang aku sadar setelah aku pakai ini 2 minggu masih muncul tapi nggak sebanyak yang biasanya muncul gitu loh. Aku lebih rekomendasiin buat kalian yang masih remaja kayak Skintific niacinamide ini. Sedangkan buat kalian yang lagi cari produk untuk kedepannya, untuk anti-aging dan lain sebagainya, kalian bisa pilih yang dari Dear Clears vitamin C ini. So ya, itu aja dari aku untuk video kali ini. Semoga video ini membantu, terutama buat kalian yang lagi nyari serum-serum buat skincare kalian dan juga lebih prefer vitamin C atau niacinamide. Semoga video ini membantu kalian, dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe. Kalian juga boleh banget request di bawah video next apa lagi yang kalian mau lihat aku bikin, boleh dari product review, vlog, makeup, terserah kalian, pokoknya komen aja di bawah langsung. So yeah, itu aja dari aku. And I'll see you guys next time. Bye bye.